Yang terhormat tim monitoring dari Dirjen GTK, Bapak Fasilitator CGP Angkatan 9, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, rekan calon guru penggerak, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 2 Manokwari. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di ruangan ini untuk bersama-sama duduk dalam kegiatan yang akan diadakan oleh rekan-rekan kita dari CGP berbagi praktek baik calon guru penggerak daerah insentif angkatan 9. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya itu saja. Mungkin waktu dan tempatnya saya berikan kepada Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi praktik begini. Selamat siang bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini boleh kita masih diperkenankan bersama-sama untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada dalam ruangan ini dalam keadaan sehat dan selamat. Adapun agenda kegiatan dalam kegiatan pada saat ini yaitu berbagi praktik. Yang pertama bahwa akan didahului dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional, dan nantinya penutup dan juga mungkin tanya jawab atau masukan atau harapan-harapan yang mungkin bisa diberikan keterangan. Pada dasarnya bahwa kami bertiga yang sudah ada tidak kurang hampir 2 minggu ya oleh kami bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini, kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan segala sesuatu yang boleh kami lakukan, tetapi itu belum sempurna menurut kami. Dan pada saat ini bukan bahwa kami memberikan pemikiran-pemikiran ini untuk menggurui ya atau mengajar kepada Bapak Ibu, tetapi pada dasarnya bahwa kami ingin menyampaikan apa yang telah kami dapatkan mulai dari PTN 1 dan PTN 2. Seperti itulah materi yang kami terima dan boleh kami praktekkan sudah 1 minggu berlalu ini atau hampir 2 minggu. Menurut Ki Hajar Dewantara ini ada maksud pendidikan itu adalah menuntun. Pada dasarnya bahwa Ki Hajar Dewantara ini dia menekankan pada kata menuntun. Menuntun di situ apanya yang dituntut adalah kekuatan kodratnya. Ya. Kekuatan kodrat anak. Kekuatan kodrat anak itu terdiri atas kodrat zaman dan kodrat alam. Sedangkan kodrat alam ini sendiri jika bahwa pada dasarnya anak itu sudah terbentuk di dalam dirinya itu menyangkut tentang warisan nenek moyang atau gennya itu sendiri. Kemudian faktor alam yang dimana dia berada, apakah itu di pantai, di pedulungan atau di perkotaan ataupun di pedesaan, itu faktor kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman adalah di mana pada saat itu siswa berada atau pada zamannya. Sekarang kita melihat bahwa kita ini adalah zaman sudah melakukan atau sudah menggunakan teknologi. Ya, untuk apa anak-anak dituntut itu berdasarkan kodratnya? Pada dasarnya bahwa mereka dituntut untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang dituntut di sini bagaimana anak itu bisa menjadi selamat. Selamat dalam arti bahwa tiba pada suatu tujuan, ya, tanpa kekurangan suatu apapun, tiba di suatu tujuan dalam keadaan sehat. Orang yang sehat ketika berada pada suatu tujuan akhir, dia akan bahagia.
Dari inilah kodrat anak itu yang mau dituntut untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia, bahkan juga keselamatan di akhirat nanti. Yaitu bagaimana meningkatkan atau bagaimana menuntut kodrat anak ini, ya, itu berdasarkan keselamatan dan kebahagiaannya setiap-tiapnya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, nantinya anak-anak ini sendiri akan masuk dalam komunitas masyarakat, ya, baik itu masyarakat di sekitar lingkungan dia di mana berada maupun dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, seperti dalam pantun di bawah, yaitu burung merah bulunya banyak, indah menarik perhatian betinanya, guru menuntun segala kodrat anak untuk keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian dasar-dasar pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya bahwa dari kata menuntun, kata menuntun ini terbagi atas trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa ada istilah tulada. Ya, tulada itu berarti di depan. Dia sebagai contoh, dia sebagai teladan, dan anak-anak mengikuti. Tetapi pada dasarnya bahwa ketika dia menjadi contoh di depan, yang mengikutinya dari belakang hanya sedikit orang, ya, hanya sedikit orang. Kemudian Mangunkarsa, ya, Mangunkarsa di sini bahwa dia memberi semangat, memotivasi, ya, anak-anak di dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaannya itu. Kemudian ada yang ketiga yaitu guru Handayani, biasa kita kenal Handayani. Ini posisi kita sebagai guru adalah mendorong, ya, mendorong dari belakang. Seperti ketika kita menuntun seorang peternak bebek misalnya, ya, bebek di depan banyak, kita akan tuntun dari belakang supaya dia terarah menuju kepada tempat yang telah kita tentukan, atau tempat di mana bebek itu akan masuk dalam kandangnya. Kemudian yang dituntut di sini adalah tidak lain adalah kodrat, ya, seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa itu adalah kodrat anak itu sendiri, kodrat untuk bisa merdeka. Ya, merdeka dalam arti bahwa anak-anak tidak dalam sebuah tekanan. Ya, dia terbebas, dia terlepas dari tekanan ini, karena semua makhluk bahwa dia kepingin untuk terbebas dari segala tekanan yang ada. Dan kodrat anak ini, ya, ketika kita ada kemerdekaan dalam diri anak, maka pada dasarnya bahwa pendidikan itu akan mengarah pada anak itu sendiri atau berpihak pada anak. Sedangkan kodrat juga ini, ya, diupayakan bahwa anak itu pada prinsipnya suka bermain, ya, suka bermain. Dalam artian bahwa berikanlah kebebasan anak-anak itu mengeksplorasi dirinya untuk melakukan pendidikannya atau melakukan pembelajarannya sesuai dengan keinginannya. Ya. Kemudian dengan kodrat juga ada istilah bahwa bukan tabula rasa, dalam artian bahwa anak itu ibarat kertas yang kosong, ya. Ini pada dasarnya tidak benar, ya. Tetapi pada dasarnya bahwa anak itu sudah memiliki kodrat yang ada pada anak, tapi masih sama-sama kita hanya ingin menebalkan daripada lakunya supaya sikap dan masa depannya bisa berubah seperti itu, atau bisa mencapai apa yang diinginkan sebagaimana dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Bisa juga diibaratkan bahwa seperti filosofi petani, ya, tentang dalam diri anak, bahkan dari sosial kulturnya, ya, bahwa seorang petani itu ketika diibaratkan dengan tanaman jagung atau tanaman padi, bahwa dia hanya menuntun tumbuhnya tanaman itu. Ya, dia memelihara, dia memberikan pupuk, atau dia menyemprot atau membasmi hama-hama yang ada pada tanaman supaya tanaman itu bertumbuh subur dan bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Ya, seperti ini tadi bahwa kata menuntun adalah trilogi pendidikan di tingkat Sasundulada, Imaja Mungkasa, dan Tuturi Handayani. Ya. Kemudian dalam konsep kurikulum merdeka berdasarnya seperti guru penggerak pada yang kami lalui pada saat ini, bahwa itu kata menuntun itu pada dasarnya akan berpihak pada anak, yaitu bebas dari segala ikatan yang suci hati, mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Kemudian kodrat anak merdeka bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ya. Kenapa logo Tuturi Handayani itu yang lebih dominan digunakan? Karena dia pada dasarnya menuntut atau mendorong dari belakang. Ya, mungkin pada prinsip pemikiran daripada daripada pakar pendidikan bahwa lebih banyak imbasnya kepada anak didik adalah ketika kita menggunakan istilah Tuturi Handayani dibandingkan dengan Ingarso Sunggular atau Imaja Mungkarso. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang filosofi KHD. Ya, saya mengamati dari selama kami 1 minggu lebih di sini dan 1 minggu 5 hari, ya, bahwa apa yang Bapak Ibu guru telah terapkan, ya, telah kami amati, dan ketika kami masuk bahwa kami mengobservasi daripada anak-anak, ternyata kata menuntun seperti awal tadi itu saya rasakan bahwa sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan oleh teman-teman atau rekan-rekan sejawat di sini. Ya, tinggal bagaimana ke depan itu lebih dikembangkan lagi. Ya, bagaimana cara supaya kita lebih termotivasi untuk menuntun anak ke depannya supaya dia lebih baik di masa akan datang. Saya cukup apresiasi kepada kita semua yang ada pada saat ini bahwa kita bisa berbagi, ya. Walaupun kami sebagai calon guru penggerak ini baru calon, Bapak Ibu yang bukan guru penggerak baru calon. Ya, itulah apa yang kami terima, ya. Mungkin baru sedikit, ya. Saya sampaikan sedikit Pak Nana, ya, bahwa dari PTN 1 sampai PTN 2 berdasarkan filosofi Kaki Hajar Dewantara, menurut saya ini sebenarnya itu pada suatu tataran tingkat kompleksitas pemikiran yang tinggi. Ya, karena tidak mampuan saya untuk bisa menerima. Kalau ini yang diterapkan seperti itu kepada anak-anak, kemungkinan bahwa menuntun itu tidak akan tercapai, tetapi pada dasarnya sudah memberikan gambaran kepada saya pribadi bahwa seperti inilah yang harus saya lakukan di sekolah. Karena terus terang bahwa saya di sekolah tidak seperti yang saya alami pada saat ini, ya. Tidak seperti yang saya terima materi ini, ternyata jauh panggang dari aku. Harapan saya seperti sebelum-sebelumnya ternyata terpecahkan dengan persoalan yang saya baca atau yang saya pelajari dari materi yang disampaikan oleh kami di dalam PTN 1 dan PTN 2. Selanjutnya untuk nilai-nilai mungkin dari Maksima bisa menyampaikan. Baik, selamat siang Ibu Bapak. Siang. Masih semangat? Ya, mohon izin kami dari CGP berdiri di sini sudah disampaikan tadi, bukan berarti kami di sini sudah baik, tetapi ini bagian daripada tugas kami dari CGP untuk berbagi praktek baik apa yang sudah kita pelajari pada PTN 1 dan PTN 2, dan sebagian sudah kami aplikasikan atau laksanakan 2 minggu di sekolah Bapak Ibu, yaitu di SMP Negeri 2. Izin waktunya saya akan menyampaikan materi yang sudah kami dapat, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Baik, guru penggerak memiliki 5 nilai peran, yaitu yang pertama berpihak pada murid. Artinya bahwa guru memenuhi kebutuhan murid secara
sepenuhnya dalam hal pembelajaran. Ini nanti kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Mandiri dalam arti punya pendidikan sepanjang hayat dan tidak mampu menggali potensi pada diri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya reflektif, merefleksi diri apakah pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah tercapai dari apa yang menjadi tujuannya. Kemudian yang keempat, kolaboratif, kerjasama dengan rekan sejawat, kemudian komunitas yang lain untuk memajukan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu inovatif, menggunakan pembelajaran yang tidak membosankan atau kreatif untuk menuntun siswa di kelas ketika pembelajaran tidak menjadi bosan. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Yang pertama, peran guru penggerak. Yang tadi nilai ya Bapak Ibu, nilai guru penggerak, dan yang selanjutnya adalah peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kita sebagai seorang pendidik maka secara penuh melalui sikap kita, perlakuan kita adalah hal yang patut dicontoh oleh siswa kita. Dan kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, merefleksi kembali kepada apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan dalam proses pembelajaran. Tentunya masih ada kekurangan-kekurangan, sehingga dari kekurangan itu kita bisa bertanya dengan teman sejawat yang lain untuk bagaimana cara mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita inginkan. Dan yang ketiga, mendorong kolaborasi, kerjasama. Dan yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, penggerak komunitas praktisi, melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memajukan kegiatan pendidikan. Kemudian budaya positif. Apakah Ibu dan Bapak setuju memberi hukuman dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak perlu dijawab ya Bapak Ibu. Memberikan suatu penghargaan atau apresiasi di dalam teori William Glasser untuk program kebajikan atau apresiasi perlu ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang ketika disuruh atau dimintain tolong langsung mengatakan siap Bu, siap Pak, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak semestinya seperti itu ya Bapak. Jadi kita sebagai orang dewasa itu kembali kepada pembelajaran berdiferensiasi, mementingkan atau melihat lagi kebutuhan dari belajar siswa, kemudian dari minat siswa dan profil belajar siswa. Disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan dari William Glasser. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, teori motivasi. Teori motivasi ini ada dari dalam dan juga ada dari luar. Artinya apa? Kalau sesuatu yang dilakukan itu atas dasar karena rasa takut, maka dia akan melakukannya bukan atas dasar dari dalam dirinya. Tapi kalau teori motivasi intrinsik sudah tertanam di dalam dirinya bahwa kesadaran diri, artinya apa? Nanti akan timbul yang namanya rasa empati, kasih sayang, dan lain sebagainya. Arahnya kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu apa? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah
dibuat secara bersama. Ini sudah saya praktekkan kemarin di dalam kelas, tapi belum sepenuhnya mungkin, artinya akan berjalan karena harus butuh waktu yang lama, proses yang lama, dan tetap harus diingatkan seperti itu. 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Arahnya kepada segitiga restitusi, yaitu bagaimana menerapkan budaya positif dan bagaimana cara untuk mengendalikan anak itu untuk kembali kepada hal yang baik. Yang pertama, menstabilkan emosi, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apakah budaya positif atau keyakinan kelas yang sudah dibuat sudah disepakati, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini bagian daripada 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol atau perilaku yang biasa terjadi. Ya, beberapa minggu kami di sini ya. Saya melihat baru ada 1 kali ya Pak, kalau tidak salah. Ya, kemarin melihat siswa berkelahi. Dari sebelum-sebelumnya saya sangat terharu ketika masuk ke sini. Sekolah besar, sekolah yang siswanya ribuan, bahkan saya sudah bertanya-tanya dengan bapak ibu guru yang lain. Luar biasa, artinya lingkungan bersih, tidak ada sudah pinang ya, mohon maaf ibu bapak. Kalau di sekolah kami di pedalaman itu kan masih ludah pinang itu kurang untuk bisa ditertibkan seperti itu. Tapi di sini sangat luar biasa. Jadi saya sangat banyak hal yang perlu kita contoh dari sini. Kemudian ini mungkin dari kontrol, 5 posisi kontrol yang terjadi hanya di sekolah. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contoh kalimatnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman itu biasa seperti itu Ibu Bapak. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya saya mengalami sendiri, misalnya nanti pokoknya kalau tidak mengerjakan tugas nanti dapat hukum misalnya, seperti itu. Terus kemudian misalnya kita memberikan lagi, nanti kalau tidak melaksanakan ikut ujian praktek tidak dapat nilai. Itu kan merupakan suatu hukuman kepada siswa kita. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Contohnya misalnya seperti ini, ada di tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Ini ya Ibu Bapak, contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman seperti ini. Jadi bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Seperti ini. Jadi harus disesuaikan dengan mapel yang ada. Kalau misalnya terlambatnya PJOK, ini di sini ada. Konsekuensi, contoh konsekuensi ya, hukuman tindakan guru. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini artinya konsekuensi. Harus dia lakukan karena memang dia merasa melakukan hal yang salah. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Karena perbuatan dia, maka ya mungkin kita sudah samar di atas ini dulu. Perhatikan gambar di samping. Menurut pengamatan Bapak Ibu pada gambar pertama,
apa yang dialami oleh ketiga anak tersebut. Ya, ini ada gambar mereka menonton mungkin pertandingan softball. Ada satu yang paling tinggi, satu paling rendah, kemudian satu paling tinggi. Kira-kira apa yang kita alami atau apa yang kita amati dari gambar tersebut. Kemudian ada pembatas. Nah, beginilah kondisi mungkin nanti di kelas kita kayak begini. Ada yang bisa lihat dengan baik, ada yang bisa melihat setengah-setengah, tapi ada yang sama sekali tidak bisa melihat. Artinya mungkin ada tujuan pembelajaran buat anak yang sudah dicapai, ada yang masih setengah-setengah, atau bahkan ada yang tidak sampai memahami tujuan pembelajaran. Setelah memahami masalah yang dialami anak tersebut, tindakan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian, jika dikaitkan dengan pembelajaran, apakah peristiwa tersebut termasuk pembelajaran berdiferensiasi? Ini terlebih saja. Kemudian ada gambar kedua. Nah, gambar kedua ini yang tinggi dia tidak memakai dukungan atau tempat untuk berpijak. Nah, yang di tengah ini, yang di tengah dia masih memakai dukungan. Kemudian yang anak kecil, waktu gambar pertama dia tidak bisa melihat sama sekali pertandingan. Tetapi dengan dukungan dua peti untuk dia bersin, naik, akhirnya dia bisa melihat dengan jelas pertandingan yang ada. Jadi apakah kemudian kalau berikutnya sebelahnya itu, nah ini yang pertama ada penghalang, yang kemudian yang berikutnya ada penghalangnya bisa terlihat dengan jelas. Pada gambar kedua, apakah termasuk pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian, sebagai guru dalam melakukan pelayanan pada anak didik harus mengetahui kebutuhan apa yang harus dipenuhi pada anak didik. Jika kita dapat memenuhi kebutuhan anak, maka anak akan merasa nyaman, senang dan bahagia. Bahkan mereka akan merayakan kesuksesan yang diraih secara bersama-sama. Ya. Kemudian berikutnya, ini ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya guru, sebenarnya Bapak kita semua sebagai pengajar mungkin sudah pernah melakukan ini, sudah pasti pernah melakukan ini. Cuma kadang kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan diferensiasi. Nah, di sini dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses. Kemudian nanti lagi berikutnya ada diferensiasi produk. Oke. Kemudian yang pertama, strategi pembelajaran berdiferensiasi ini berhubungan dengan materi yang diajarkan, mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajarnya dalam aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita harus melihat kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kemudian di sini diferensiasi konten ditulis dengan jawaban K1. Konten pertama, aspek kesiapan belajar. Konkretnya adalah menyiapkan bahan yang konkret, misalnya balok, kubus, gambar, dan lain-lain. Ya, gambar yang bahan yang konkret, misalnya nyata. Misalnya balok, kubus, gambar. Kemudian abstrak, menyiapkan pertanyaan pemantik. Misalnya KPD. Ya, contohnya misalnya begini, murid yang satu dia tidak bisa menghitung tambah-tambah, misalnya ya matematika. Ya, dia tidak bisa berhitung, misalnya 5 tambah 3. Dia tidak bisa berhitung. Tapi kalau dengan alat yang konkret, misalnya gigi, misalnya kita kasih hari ini 5 biji, kalau ditambah 3 biji itu semua berapa? Ya, ini bisa paham. Itu konkret. Kalau yang abstrak, contohnya 5 tambah 3 berapa? Langsung terpindah di pikirannya 5 tambah 3 berapa? Langsung dia sudah. Nah, jadi itu. Jadi aspek kesiapan belajar murid. Jadi kita harus bisa bedakan mana murid yang bisa
mengetahui hal-hal yang konkret dan abstrak. Kemudian perlakuan kepada mereka juga berbeda. Kemudian juga terkait kesiapan belajar itu mengenai belajar lambat dan cepat. Ada siswa-siswi kita yang bisa belajar dengan cepat, ada yang lambat. Nah, perlakuan kita kepada yang cepat bagaimana, perlakuan kita yang kepada yang lambat bagaimana. Nah, itu bagian dari aspek kesiapan belajar. Kemudian berikutnya adalah aspek minat murid. Nah, misalnya belajar teks narasi, guru dapat menyediakan berbagai teks dengan topik-topik yang disukai muridnya. Jadi minat ya. Minat ini termasuk dalam psikologis kita, psikologis. Jadi ada murid-murid yang berminat betul pada suatu mata pelajaran tertentu misalnya, tapi ada murid yang kurang berminat pada mata pelajaran tertentu. Nah, kita juga harus bisa mengakomodir bahwa murid yang tidak menyukai pelajaran kita bagaimana, kemudian murid yang menyukai pelajaran kita bagaimana. Kita harus bisa membedakan itu aspek dari murid. Kemudian berikutnya konten ketiga adalah aspek profil belajar murid. Ya, profil belajar murid ini maksudnya itu bagaimana kita baiknya belajar. Artinya kita tuh belajar tuh enaknya bagaimana. Nah, kita juga harus perhatikan murid. Mereka enaknya tuh belajar itu bagaimana. Ya, gitu. Nah, di sini aspek profil belajar murid ini ada anak yang mempunyai kemampuan visual, kemudian ada anak yang mempunyai kemampuan auditori, kemudian ada anak yang mempunyai kemampuan kinestetik. Ya, anak yang visual disiapkan bahan ajar yang memuat gambar, diagram, PowerPoint, peta, grafik organisir dan lain-lain. Ya, ini kalau anak-anak yang mempunyai kemampuan visual, pasti dia akan bisa tangkap dengan cepat dengan adanya gambar, diagram, PowerPoint, peta dan lain-lain yang kita berikan saat pembelajaran. Kemudian anak yang bersifat auditori menyiapkan rekaman pembelajaran yang relevan, menyiapkan teks yang akan dibaca keras dan lain-lain. Ya, dia auditori ini cenderung ke mendengarkan. Jadi ada anak-anak yang mungkin tidak terlalu bisa lihat, tapi penangkapannya, telinganya bisa menangkap dengan cepat. Nah, itu kita siapkan rekaman pembelajaran misalnya. Atau misalnya yang visual ini paling sering mungkin Bapak Ibu guru kita bikin ada, mungkin kita kasih materi tapi ada video pembelajarannya. Yaitu video sudah termasuk pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan. Kemudian ada misalnya ada Bapak Ibu guru yang mengajar kemudian berikan rekaman. Berarti ada pembelajaran auditori yang kita lakukan. Kemudian ada anak yang mempunyai profil anak kinestetik, menyiapkan bahan, contohnya menyiapkan bahan demonstrasi, bahan pengamatan, post-it, dan lain-lain. Kinestetik ini berhubungan dengan gerakan ya, kalau di olahraga kinestetik itu sering dilakukan gerakan. Jadi anak-anak yang mungkin agresif, aktif bergerak, nah mereka berarti termasuk anak yang kinestetik. Nah, pembelajaran untuk mereka kira-kira mungkin dia senang mungkin demonstrasi atau misalnya dalam pembelajaran kita melakukan role play, saya juga sering melakukan role play di kelas bermain peran. Nah, anak-anak yang suka ini itu cepat sekali. Misalnya saya bilang, siapa yang kita bermain peran sekarang ini berperan ini, oh bagus ayo, berarti itu anak kinestetik, dia suka bergerak. Nah itu kita bisa melakukan itu. Nah, profil ini pasti guru juga sudah lakukan disini. Kemudian strategi pembelajaran tadi diferensiasi konten, kemudian sekarang berikutnya diferensiasi proses. Nah, dalam diferensiasi proses ini mempertimbangkan skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran yang biasa mungkin kita buat di RPP juga. Pertama, apakah pembelajaran akan dilaksanakan secara kelompok atau mandiri? Ini pasti Bapak Ibu guru juga sudah. Berarti itu termasuk dalam diferensiasi proses. Karena kita sering mengajak anak kita, murid kita untuk melakukan kelompok, kemudian lalu kita belajar mandiri. Nah itu termasuk diferensiasi proses. Nah, kemudian murid mana yang membutuhkan bantuan? Siapakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu? Ya ini sering kita hadapi di kelas.
mungkin ada murid yang membutuhkan bantuan, tapi kita sudah bantu ternyata dia masih belum jelas. Nah, berarti mungkin kita masuk ke pertanyaan pemandu. Mungkin kita pandu dia baru 1 langkah, padahal dia perlu dipandu 3 langkah ke depan. Nah, gitu. Jadi kita harus memberikan pertanyaan atau pemantik atau pemandu. Kemudian cara melakukan diferensiasi proses. Menggunakan kegiatan berjenjang, memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Kemudian membuat agenda individual untuk murid, misalnya daftar tugas mempersiapkan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, dalam proses ini, misalnya mempersiapkan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Dasar dulu kita tetapkan. Hari ini PR, besok kumpul. Ternyata sampai besok banyak anak yang tidak kumpul tugas. Tapi kita harus telusuri juga kenapa mereka terlambat mengumpul tugas. Ternyata ditanya, betul saya tidak mengerti, betul saya tidak tahu dan sebagainya. Nah, ini harus kita juga perhatikan. Berarti murid yang terlambat mengumpul tugas, kita harus kasih waktu ke dia, karena mungkin dia terlambatan atau ada pemahaman yang kurang dari dia, makanya dia terlambat. Sedangkan murid yang tidak mungkin pemahamannya sudah baik. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, itu juga saya tahu, saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu. Kemudian mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jadi ada gaya belajar juga. Saya kalau di tempat tugas saya sering kasih video pembelajaran. Video itu video orang olahraga, tapi mereka cepat sekali nonton, kemudian mempraktikkan gerakan. Selain itu kita juga sebagai guru bisa membimbing. Nah, di sini juga saya bagus Bapak Ibu guru juga yang mengatakan. Kemudian diferensiasi proses yang kelima adalah menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Ya, jadi ini mengelompokkan. Jadi ini masih terkait dengan pembelajaran berkelompok. Ada siswa yang senang belajar berkelompok, tapi ada siswa yang senang belajar mandiri, dia tidak mau bergabung. Nah, berarti kita harus akomodasi lagi. Jangan kita paksakan dia lakukan sesuatu, tapi kita harus memahami dia. Mungkin dia kondisinya bagaimana, mungkin kurang suka ini, atau bergabung dengan teman-temannya, bagaimana melakukan juga kepada dia. Jadi sama yang dia kurang maupun yang lebih harus kita perhatikan mereka. Kemudian diferensiasi produk. Jadi ada 3 diferensiasi menurut Caroline Tomlinson: diferensiasi konten, isi, kemudian diferensiasi proses. Sekarang diferensiasi produk. Pertama, produk merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari dengan fokus pada tujuan. Jadi selain ada konten, ada proses, ada juga produk yang dihasilkan. Nah, jadi kalau misalnya dalam olahraga yang saya pahami, kalau pelajaran lain misalnya prakarya, berarti ada fungsi fisik. Prakarya apa yang mereka bikin, misalnya asbak, kemudian lukisan dinding tapi pakai batu kerang dari laut, nah itu fisik. Tapi di olahraga, dia punya produk itu adalah melakukan gerakan dengan tepat dan benar. Ada melakukan gerakan yang tepat tapi kurang benar. Jadi di olahraga produknya adalah melakukan gerakan yang baik dengan benar, benar dan tepat. Di olahraga, jadi produknya itu. Kemudian yang kedua, produk adalah hasil pekerjaan atau wujud kerja yang ditunjukkan oleh murid. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil, tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Ya. Jadi ada yang ditunjukkan, ada juga yang bersifat abstrak. Kemudian kalau prestasi, kalau masalah prestasi di sini, saya masuk ke ruangan kepala sekolah situ 3 ruangan itu tidak salah penuh dengan piala. Di sekolah saya 1 saja.
Jadi saya sudah tahu ini scoring luar biasa. Oke, kemudian caranya produk apa yang dibuat, apakah dikerjakan secara mandiri atau kelompok, konten apa yang harus ada dalam produk, bagaimana cara mengerjakannya. Itu cara dalam melakukan diferensiasi produk. Nah, kemudian caranya yang berikut adalah tugas atau bagian harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Tugas dapat diberikan sesuai minat maupun gaya belajar murid. Kemudian ya, Bapak Ibu, terima kasih atas penyampaian saya tadi mengenai diferensiasi. Jadi kami saling terhubung ini materi kita dari filosofi KD, budaya positif sampai dengan diferensiasi produk. Kemudian yang saya apresiasi kegiatan ini adalah apa yang saya lakukan di kelas dengan beberapa SD itu. Ini saya belum lakukan di sekolah di SMP 2 ini. Nah, kemarin saya dibantu Pak Edri, kita bikin keyakinan kelas. Itu jadi keyakinan kelas itu dalam satu kelas itu kita bikin aturan sendiri, kesepakatan sendiri. Jadi semua bersama dari murid, bukan dari sekolah atau dari guru, tapi dari murid. Jadi saya meminta pendapat mereka satu-satu keyakinan kelas. Kira-kira dalam kelas ini kalian mau nyaman tidak? Mau. Nah, terus kira-kira apa yang menurut kamu supaya kamu nyaman? Satu-satu mengatakan 3.000. Oke, kata 3.000. Sampai ada 14 usulan dari 32 anak. Itu juga saya batasi 2 anak 1 usulan. Kalau tidak batasi itu pasti lebih sampai 30. Ya, tapi kalau terlalu banyak keyakinan yang terlalu mungkin ada ya kita terlalu. Nah, di sini saya temukan siswa yang ada banyak siswa yang punya pikiran aktif, kreatif. Dia kasih keyakinan kelasnya itu pelajaran yang tidak membosankan. Saya ketemu itu, saya berpikir, wah, bagus. Kau telah menggendung guru ini guru juga, tapi itu bagus. Itu prinsip masukan dari kalian sebagai murid, bukan surat kami guru. Jadi ada anak begitu, dia kasih usul pembelajaran yang tidak membosankan. Saya apresiasi itu, sangat kreatif sebenarnya. Akhirnya kita buat kesepakatan kelas, tidak boleh makan dalam kelas dan sebagainya. Itu usulan dari mereka. Jadi mereka mau kelasnya bagaimana. Akhirnya kita bermuara pada suatu kesepakatan. Kesepakatan itu tidak boleh mereka langgar gitu. Jadi ada kesepakatan di situ. Mereka harus disiplin, mereka harus tanggung jawab. Nah, itu dari mereka sendiri, bukan dari saya atau dari saya. Sampai inovatif. Saya di situ ada keyakinan kelasnya inovatif. Karena apa? Mereka memikirkan pembelajaran yang tidak membosankan. Nah, itu juga saya alami, saya sering kasih pelajaran yang membosankan siswa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih kami sudah bertemu di sekolah Bapak Ibu Guru, sekolah yang nyaman untuk belajar, untuk kebutuhan peserta. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu rekan CGP luar biasa. Pada saat ini sudah menyampaikan materinya tentang Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran sebagai guru dan berdiferensiasi. Terima kasih juga kesan yang baik buat sekolah kita yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru penggerak. Mungkin dari fasilitator ada yang disampaikan. Waktu satu kata. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sambutannya, perhatiannya semuanya. Yang pertama saya ucapkan luar biasa, sekolah ini memang tidak ada yang bisa dikatakan oleh kami kecuali capipol. Ini pembelajaran buat mereka. Mohon maaf jika selama di sini perilakunya
penyampaiannya banyak kekurangannya karena memang masih dalam pembelajaran, kemudian ada tuntutan untuk berkembang. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf kami saya sendiri pamitan yang mungkin mereka ada kesini dan sebagainya saya tidak tahu karena tugas saya itu hanya mendampingi sekolah yang memberikan di PTN bukan saya hanya mendampingi di sekolah supaya kegiatan di sekolah mereka berjalan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, selamat siang, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Jadi kami bertiga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua dewan guru, terutama ibu kepala sekolah yang senantiasa mensupport kami dalam kegiatan praktik yang boleh kami lakukan di tempat ini. Dan terkhusus bagi guru mitra kami bertiga, ya, kami tidak bisa memberi sesuatu kepada Bapak, tetapi ilmu yang kami dapatkan dari Bapak sungguh boleh kami bawa pulang nantinya ke tempat kami di mana bertugas, karena pendampingan yang dilakukan betul-betul memberikan angin segar bagi kami untuk bisa berubah. Karena pada dasarnya bahwa CGP itu adalah bergerak dan menggerakkan. Kami baru tataran tergerak dan memulai untuk bergerak. Nantinya ketika kami tiba di tempat tujuan, kami berupaya untuk menggerakkan. Terima kasih. Bila ada kekurangan, kelalaian, kegelapan, kami lakukan dan kami ada di tempat yang baik. Kami, ya, atau apa yang kami lakukan dengan ini tidak ada yang dimaafkan. Sekali lagi yang dimaafkan karena kami juga adalah manusia biasa, tidak luput dari kelalaian. Ya, mungkin itu saja saya sampaikan. Ya, sedikit yang disampaikan oleh beberapa mungkin mewakili ibu kepala sekolah. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu Didit. Selamat siang Bapak Ibu CGP, Pak Fasilitator dan Bapak Ibu guru sekalian. Pertama-tama atas nama pimpinan sekolah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena di sesi akhir untuk berbagi praktek baik selama Bapak Ibu ada di sini, beliau tidak mempersamai karena harus ada yang diselesaikan di luar sekolah dan itu tidak bisa ditinggalkan. Dan ucapan terima kasih dari Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk mempersamai terutama dengan Bapak Ibu guru mitra selama kurang lebih 2 minggu di sini. Sekiranya ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas dari kami kepada Ibu Bapak sekalian maupun dari anak-anak, kami mohon maaf. Itulah dinamika kami di sekolah ini. Selebihnya sekiranya setelah dari sini yang baik-baik saja yang Bapak Ibu bawa itu harapan kami, yang tidak baik mohon disampaikan untuk bisa kami perbaiki. Dan doa dan harapan kami untuk Bapak Ibu selama pendidikan guru penggerak ini dapat berjalan dengan baik kepada Ibu Bapak sekalian dan pada akhirnya bisa menerima hasil akhir sebagai guru penggerak yang akan terus bergerak dan menggerakkan. Terima kasih dari kami dan juga kepada Ibu Bapak guru yang telah bertahan di ruangan ini. Ucapan terima kasih dari Ibu Kepala Sekolah karena telah meluangkan waktu, menyisihkan waktunya untuk mendengarkan Ibu Bapak sekalian. Berkenan kiranya yang disampaikan oleh Ibu Bapak calon guru penggerak ini dapat diterima dan selanjutnya bisa ditingkatkan lagi yang selama ini terutama yang guru mitra, dan itu diharapkan bisa berimbas ya kepada Ibu Bapak guru yang lain. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, shalom. Selamat siang semuanya. Baik, kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Saya mohon kepada Ibu Melty untuk memimpin kita